Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, sudah 3 minggu ini kita nggak sekolah minggu bareng di gereja kita. Tapi nggak apa-apa ya, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersuka cita. Dimanapun kita berada, kita harus selalu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini, minggu ini, kita mau sama-sama mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau nyanyi dulu, biar lebih semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Di rumah nyanyi juga ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, mentiku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau satu dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Tuhan masih boleh memberikan kesehatan, kekuatan buat tubuh kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari kegiatan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan agar menjadi pegangan bagi kehidupan kami hari lepas hari, dan mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami, bahwa Tuhan Yesus begitu menyayangi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Tante mau cerita tentang apa ya? Yesus disalib. Nah, minggu lalu ceritanya Yudas menjual Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tante sebelumnya mau tanya,
Siapa yang pernah dihukum sama mama atau papanya? Ayo siapa? Iya, kalau adik-adik dihukum, adik-adik karena melakukan kesalahan atau karena adik-adik baik ya? Iya, pasti karena adik-adik melakukan kesalahan, makanya adik-adik dihukum. Tapi hukumannya pasti nggak susah, paling ada yang dihukum di dalam kamar, nggak boleh keluar. Ada yang dihukum nggak boleh main handphone. Gitu. Nah, adik-adik, tapi zaman dulu, waktu zaman Tuhan Yesus, itu hukumannya susah, hukumannya berat, hukumannya disalib. Kenapa disalib ya? Itu untuk agar orang-orang yang melakukan kesalahan tidak mengulanginya lagi, dan orang-orang yang melihat gak ikut-ikutan berbuat jahat. Nah, kita mau dengerin, kita mau lihat ceritanya, kita mau lihat gambarnya dulu ya. Adik-adik, Yesus juga mengalami hukuman yang berat, seperti penjahat. Dia diolok-olok, dipukul, dicambuk, padahal dia gak melakukan kejahatan apapun. Para prajurit membawa Yesus keluar dan menyuruhnya mengangkat kayu salib. Awalnya Yesus kuat, tapi Yesus terus disiksa, terus dicambuk sampai badannya berdarah-darah. Lama-lama Yesus gak kuat, tapi Yesus terus berusaha bawa kayu salibnya. Waktu di jalan, ada seorang yang lewat, namanya Simon, orang Kirene. Para prajurit maksa Simon buat gantiin Yesus pikul kayu salibnya. Wah, Simon bantuin Tuhan Yesus bawa kayu salibnya. Prajurit-prajurit itu membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota. Apa namanya adik-adik? Iya, Bukit Golgota. Artinya tempat tengkorak. Dengan namanya aja serem ya adik-adik ya. Lalu Yesus disalib di sana. Yesus disalib bersama kedua orang penjahat lainnya. Imam-imam kepala bersama ahli Taurat menghina Yesus. Mereka bilang, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus diejek karena gak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal Tuhan Yesus bukan gak mau, bukan gak punya kuasa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Tuhan Yesus rela disalib supaya manusia diselamatkan, supaya adik-adik, mama, papa, semua orang diselamatkan, dihapuskan dosa-dosanya. Lalu adik-adik, berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Saat itu tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Wah, luar biasa ya. Kepala pasukan yang melihat kematian Yesus berkata, sungguh orang ini anak Allah. Di dekat situ juga ada beberapa perempuan yang melihat Yesus dari jauh. Ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ada Yoses, juga Salome. Mereka yang ikut melayani Yesus. Mereka melihat Yesus sedih, melihat Yesus disalib, bahkan Yesus mati di kayu salib. Nah, waktu prajurit ngelihat Yesus mati, ada prajurit yang ambil tombak, lalu menusuk perutnya untuk memastikan Yesus benar-benar mati. Wah,
Adik-adik, Yesus mati. Adik-adik, Yesus mati di kayu salib untuk kita semua, untuk kita orang-orang berdosa. Nah, adik-adik, kita sudah melihat Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus sudah begitu menyayangi kita. Tuhan rela mati di kayu salib untuk apa? Mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Caranya gimana? Dengan kita juga belajar mengasihi orang lain, mama, papa, kakak, adik, orang-orang di sekitar kita. Kita mau belajar jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi orang lain. Nah, sekarang kan adik-adik belajar di rumah nih, sekolahnya di rumah, dapat tugas dari sekolah. Nah, adik-adik yang kecil-kecil belum dapat tugas dari sekolah, tidak boleh ganggu kakaknya ya. Nah, untuk yang belajar di rumah, tetap semangat, dengarkan mama papa, belajarnya harus tetap giat, tetap jadi anak yang hebat, anak yang pintar. Nah, adik-adik, kita mau selalu berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu menyayangi kita. Adik-adik juga harus selalu memuji Tuhan, walaupun gak boleh keluar rumah, harus di rumah aja, tapi Tuhan Yesus selalu menjaga kita, Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kami, untuk menebus segala salah dan dosa kami. Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari Tuhan. Begitu baik ya Tuhan buat kami, dan ajarkan kami juga menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Semoga kita bisa segera ketemu di sekolah minggu lagi. Dah.